Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Talita Nur Sabia dari 10 IPA 5. Saya akan menjelaskan daur sulfur. Sebelum menjelaskan daur sulfur, apakah kalian tahu sulfur itu apa? Di mana kita bisa bertemu sulfur? Dia bermanfaat atau justru malah merugikan? Ya. Mari kita bahas bersama-sama. Yuk kenalan dulu sama si sulfur. Sulfur atau belerang ini berbentuk murni berwarna kuning, tidak berbau maupun tidak berasa. Di alam, kita dapat menemukan sulfur di udara, tanah, maupun di diri kita sendiri. Di udara, sulfur berupa gas, sulfur hidroksida atau sulfur oksida. Semua orang pasti pernah menghirup sulfur, apalagi yang pernah ke Gunung Ijen, yang terkenal akan aroma belerangnya. Lalu, sumber sulfur yang kedua ada di dalam tanah. Di dalam tanah terdapat sulfurnya berupa mineral dan merupakan salah satu penyusun zat hara. Lokasi sulfur yang ketiga ada di dalam tubuh makhluk hidup, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Di dalam manusia, sulfur paling banyak berupa asam amino protein. Secara umum, siklus sulfur merupakan perubahan hidrogen sulfida menjadi sulfur dioksida, lalu menjadi sulfat, kemudian menjadi hidrogen oksida lagi, dan kembali mengalami proses siklus yang berulang. Sedangkan secara sistematis, tahap pertama pada daur sulfur itu diawali dengan adanya aktivitas gunung berapi atau karena adanya industri batu bara yang menggunakan bahan bakar dari batu bara berupa gas SO2, kemudian zat sulfur atau belerang naik ke udara dan membentuk awan sehingga terjadilah hidrolisis air H2SO4 dan akhirnya mengakibatkan terjadinya kondensasi yang menurunkan hujan yang biasa dikenal dengan hujan asam. Setelah hujan asam turun, maka hasil dari hujan tersebut akan digiring dibawa ke daratan kembali untuk diubah menjadi sulfat yang sangat dibutuhkan bagi tumbuhan. Sulfur dalam bentuk anorganik SO4 ini nantinya akan berpindah dari bumi atau alam menuju ke dalam tubuh tumbuhan melalui penyerapan sulfat menggunakan akar. Sulfur umumnya direduksi oleh bakteri menjadi senyawa sulfida. Namun kadang-kadang ada bentuk lainnya seperti sulfida dioksida dan hidrogen sulfida. Hidrogen sulfida terbentuk dari penguraian bahan bakar yang organik mati yang juga dapat mematikan makhluk hidup perairan lainnya. Daur sulfur ini dibantu oleh organisme lain untuk bisa menguraikan senyawa-senyawa menjadi sebuah unsur-unsur. Maka proses daur sulfur ini hanya bisa dilakukan di daratan saja. Lalu ada bakterinya seperti Desulfomaculum dan Desulfibro yang mereduksi sulfat berubah menjadi sulfida dalam bentuk hidrogen sulfida. Kemudian bakteri fotoautotrof aerob seperti Chromatium menggunakan senyawa H2S tersebut dan melepaskan sulfur dan oksigen. Sulfur dioksida berubah menjadi sulfat oleh bakteri chemolithotrof. Jadinya sulfur berbahaya atau tidak? Jawabannya tergantung dari jenis unsur yang diikat. Misal S berikatan dengan oksigen akan menghasilkan sulfur dioksidasi atau gas belerang yang beracun. Jika W dimodifikasi dengan amonium, akan terbentuk amonium sulfat yang baik.
sebagai pupuk tanaman atau es berikatan dengan karbon dan oksigen, maka terbentuk protein yang bermanfaat bagi pertumbuhan makhluk hidup. Nah, kita kan sudah tahu sulfur itu bisa memberikan dampak positif dan negatif. Selain itu, kita juga udah tahu asalnya sulfur dari mana. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini memaksa kita untuk berdiam diri di rumah. Akibatnya banyak aktivitas industri yang dibatasi secara sementara pengoperasiannya. Ini tentu saja berdampak buruk terhadap perekonomian. Namun sesungguhnya, lingkungan sangat berterima kasih pada pandemi ini karena memberikan dampak positif di dalamnya, yaitu adanya tingkat penurunan gas sulfur dioksida di udara, sehingga hal ini mengurangi resiko berbahaya untuk kesehatan kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.